sampai akhirnya dari warta kota dari warta kota sampai akhirnya muncul kata manggil kan, berarti memang ada proses menyurat untuk panggilan. Nah sejauh ini pihaknya bapaknya Atta Halilintar menerima surat panggilan itu kan dari pihak kepolisian atau memang tadi seperti yang Abang bilang ini proses masih tahapan dan masih dipelajari di Polres gitu. Nah terus selanjutnya mengenai soal tadi ada foto-foto ada pertemuan antara Atta ibunya dan pihaknya Mbak Happy ya kalau misalnya. Nah itu ada pertemuan dan ada foto juga, terus ada video call juga bapaknya Atta sama anaknya yang di Mbak Happy ini. Dan itu kejadiannya kapan sih Bang? Apakah memang setelah atau sebelum yang kejadian di LPI kemarin? Oke, saya jawab pertama ya. Oke. Yang pertama itu jujur, yang pertama setelah naik proses kita terima. Yang kedua, saya nggak tahu, saya tanyakan juga, karena waktu saya ngadep Bu Nunu, kita Bu Kanit, mohon maaf, itu kita dibilang udah panggilan kedua gitu. Tapi saya tanya ke perwakilan keluarga, memang kita nggak nerima gitu kan. Saya juga saya sudah lampirkan surat kuasa juga, karena sebelumnya rekan saya dicabut kuasanya, saya sudah melampirkan kuasa saya. Jadi kan itu optional ya dari pihak penyidik, boleh dikirim ke kantor kuasanya atau dikirim ke kantor ke alamat domisili terlapor langsung. Yang kedua, ini tanggal berapa ya? Coba biar kamu salah. Yang video sama Atta datang ya? Ya Atta datang. Oke, saya gabung tanggalnya nanti ada penjelasannya ya. Bentar Bang. Tanggal berapa itu? Saya masuk setengah jalan tuh. LP Polres itu kan November 2019. Pertemuannya jauh sebelum itu di 2019 karena memang gue jadi cerita ya pencarian ke anaknya. Nggak bentar gue jelasin. Tanggalnya aja. Jadi tanggalnya pas ketemuan itu mungkin udah Mei 2019 tuh udah chat sama video call. Mei 2019 dan LP itu jauh di bulan berapa ya. Nah setelah Atta datang dan bertemu akrab, anaknya gak ada masalah, senyum, kemudian video call sama bapaknya dan sebelumnya ada WhatsApp, tiba-tiba anak itu hilang besoknya di sekolah. Oke, saya jabarin ya. Sampai lah Ustaz nyariin saja. Kok anaknya hilang? Karena memang anak ini kan sedang ada perkembangan pembelajaran khusus ya, apalagi Quran gitu ya. Sebenarnya ini hal yang memang sangat kita jaga sebelumnya. Sebagaimana peristiwa dari perintah klien saya bahwa menginstruksikan untuk tidak terlalu maksudnya mengumbar terlalu dalam untuk kepentingan anak juga. Sebenarnya kalau dibilang menelantarkan nggak mungkin ya. Maksudnya saya bukan nggak mungkin, ya bisa dinilai sendiri lah, publik bisa menilai. Kenapa? Karena saya rasa sejuta umat tahu lah rumah klien saya di mana. Dan saya rasa nggak sekeji itulah klien saya kalau anaknya datang ke rumah ditolak. Problemnya anaknya boleh nggak datang ke rumah. Dan anaknya ini kalau komunikasinya bapaknya ini terbatas nggak, harus ngumpet-ngumpet nggak. Di sini ada nih emotikon nangisnya ini. Ya, oke. Sebenarnya ini tanpa mengurangi rasa hormat, memang ini akan kami lampirkan. Cuman mengingat tekanan dari bisa kita bilang percobaan pembangunan public opinion ya, yang begitu menyerang marwah keluarga saya, maka sedikit saya kasih bocoran. Jadi memang kalau dibilang menelantarkan, kita juga punya counter ya untuk membela hak hukum hak hukum yang dimiliki oleh klien saya. Tapi ada yang membatasi, dan ibaratnya ada tembok Cina nih Bu. Makanya terbatas. Entah apakah ada maksud apa di balik itu, kita nggak tahu. Ya Bang, bisa jelasin di dalam foto itu Bang, yang ini yang ada Atta. Ya. Dan itu ada 2 orang wanita juga kan. Ya. Itu siapa aja sih Bang? Ini Atta, ini Sohwa, dan inilah pelapornya. Oke, tolong ibu dan teman-teman. Ini dia. Ini di pesantrennya. Oke. Oh, di pesantren. Iya, pesantrennya. Karena kan kita dapat info. Beliau itu kan memang tinggal sekolah di pesantren. Oke. Patut untuk digarisbawahi, mohon ini dibuat headline ya, di underline bahwa setelah kita mengetahui keberadaan di mana, anak ini dipaksa tanpa izin oleh pemilik pondok pindah ke pondok lainnya. Oke. Dan itu kapan Bang kejadian itu Bang? Tanggal berapa? Yang mana? Yang pertemuan ini Atta Halilintar sama ibu 28 Juli 2019 ya. 28 Juli 2019. Nah, dan ini lampiran tersebut, mohon maaf terbatas. Ini di sini ada pendukungnya, ada supplementary documents di sini. Nah, terus jauh ini tadi juga disebutkan Bang, ada mediasi gitu kan. Baru hanya sebatas antar lawyer kah atau memang sudah ada mediasi dari pihak bapaknya Atta
dengan Mbak Evi mungkin melalui via telepon kah atau memang seperti apa? Ya. Sebenarnya mediasi itu musyawarah itu bisa dilakukan tanpa lawyer. Bisa. Bisa juga kalau memang dia ada deadlock kah, atau misalnya kondisi tak terduga, takut waspada akan segala hal, memang diperbolehkan untuk menunjuk lawyer. Saya kalau ditanya sudah ada komunikasi langsung atau tidak, mungkin ke pertanyaan saya sebelumnya aja. Ya dong, kita mau ketemu anak kandungnya dibatasin, bener dong. Gini, ada satu video, ya, kalau diperbolehkan segalanya kan, itu di akhir kalimat, ya kan nggak mungkin diedit dong kalau video berapa tahun lalu ya kan? Itu klien saya masih mengatakan salam buat Umi. Umi buat Bunda. Bunda lagi ngapain? Lagi tidur. Sementara handphonenya itu handphone bundanya. Ya mungkin itu sedikit terlalu novela lah, maksud terlalu dalam. Tapi pada intinya, kenapa lawyer to lawyer? Ya dikarenakan memang pasti adanya sesuatu hal. Tapi kalau klien saya, mungkin publik bisa menilai juga tipikal keluarga ini seperti apa. Humble kah, welcome kah, atau dia misalnya arogan kah, atau tangil kah, atau gimana, bisa nilai. Karena saya nggak mungkin habis waktu ya kalau kita melakukan pembelaan terus, ya biarlah publik yang menilai kita. Nah tadi sedikit membahas soal ilustrasinya Bang, bicara soal RT dan ada Orang mau damai. Mudah-mudahan. Orang mau damai. Ya, RT damai bicara soal tanda kutip uang. Gitu. Apakah memang yang tidak mufakatnya ini bicara soal nafkahnya kan atau seperti apa? Kalau kita ngacu kepada putusan amar, putusan perceraiannya, tidak ada nafkah harunan terlampir dalam putusan tersebut. Itu aja. Dan sampai pada hari ini, nih, kita tegaskan ya, kami menunggu anak tersebut kembali ke rumah kami. Kami menunggu. Jadi biar publik menilai apa arti dari kami menunggu. Oke? Kenapa? Karena kalau kami mengupayakan, ya, klien saya itu sangat menjaga mental tumbuh kembang anak-anak ini. Mungkin saya bukan tidak mempunyai edukasi yang cukup untuk menjelaskan terkait mental seseorang, karena bukan bidang saya. Tapi saya pun bapak dari 2 orang anak. Namanya kalau kita bentak-bentak ke depan anak atau ada polemik, itu suatu hal yang sangatlah buruk dapat contoh oleh anak. Dan klien saya biarlah dizolimin, gosipin gimana, tapi yang penting depan anak ya baik-baik aja. Nggak usah ribut-ribut. Tapi kami menunggu, pintu kami terbuka lebar. Dan siap kalau memang perlu, kan ini yang bawa ke media sebenarnya bukan kita ya. Iya. Nah kalau musyawarah depan media kita segala di shoot boleh. Mau kembali ke anak depan media boleh di shoot. Kalau perlu media 24 jam kalau anak kita siksa apa enggak, kita bukin apa enggak, apa gimana. Dan boleh juga tanya, kan mungkin kan media terbatas kan buat tanya sama anak ya kan. Coba tanya dong sama anaknya mau siapa? Itu aja. Bang, ini kan tadi bilang katanya mau menunggu si anak untuk datang nantinya. Nah sebelumnya memang sebelum ada laporan ini, memang dari pihak Halilintar sendiri udah sering ketemu sama anaknya kan atau bagaimana? Gini, kan saya udah ngomong sebelumnya bahwa gini Mbak, bahwa memang ada tembok Cinanya Mbak, gitu. Ya dong, kalau anak ini mau ketemu, kita pun mau ketemu, gitu. Tapi kan hak asuhnya bukan di kita kan hak pengampuan. Ya dong, anak ini kan masih under kontrol ibunya. Pertanggungjawabannya, walaupun kita punya hak ampuh, kita sebenarnya mungkin bisa dikoreksi oleh pakar senior saya yang lain bahwa hak asuh itu di ibu benar memang. Tapi patut juga digarisbawahi loh bahwa misalnya nih ibu, ya dong, misalnya nih contoh kasus nih, nikah sama duda misalnya, dudanya punya anak, boleh tinggal serumah bukan muhrim itu, ya dong. Kalau di rumah klien saya satu bapak, nggak masalah, nggak usah menjalin, nggak ada kemungkinan incest. Jadi problemnya gini loh, kalau mau ketemu kan kita bilang kami nunggu. Saya rasa Layak Ramai punya knowledge yang luar biasa lah kalau kami menunggu. Kenapa? Karena kalau kami jemput jadinya orang ketemu sekali jangan pindah pesantren maksudnya. Gitu. Oh dibilang kami reka-reka, ada supplementary documents-nya, gitu kan? Kami nggak kurang punya keahlian untuk jalan tali kasih seperti melo-melo gitu banyak habis waktu gitu nggak ada. Nah Bang tadi kan bicara ini kan kasus soal dugaan penelantaran dan Diskriminasi. Ya diskriminasi. Tapi memang sejauh ini apakah dari Om Halilintar sendiri memberikan nafkah untuk anak atau termasuk sama mantan istrinya atau seperti apa sih Bang? Ini sebenarnya saya mau garis bawain dulu nih laporannya. Ya. Mungkin bisa dicek nih sebelumnya. Mungkin kalau Mbak ini ngikutin. Sebelumnya waktu kita bahas penelantaran yang kita di Aston dibahas diskriminasi. Kenapa? Ada something di penelantarannya.
ada main objektif yang berbeda, nggak mau diekspos. Tapi begitu diskusi bahasnya penelantaran. Kamu mau yang mana ini? Mau yang lantar, mau yang diskriminasi gitu. Kalau nafkah apa enggak ya pasti kalau kita mah ya bro, namanya bapak bro, nggak usah kerja biar publik yang menilai aja ya masih. Bener dong. Tapi kan dibuat terbatas, dibuat seolah-olah menjolimi ini kenapa? Ya saya rasa juga saya bukan apa ya, bukan pakar anak juga ya masih ya, belum sekolah juga saya. Tapi sebenarnya kalau kita ribut sama mantan, tapi kan nggak ada bekas anak bro. Kan saya tekan lagi, kami nunggu, mau nggak kasih kita anak? Gitu. Sekarang saya mau tanya, klien saya bukannya ria atau sombong atau gimana? Kalau kita mau lihat di survei nih, misalnya apa Komnas Anak lah, PLPI segala macam, layak nggak? Layak. Coba, ya dong. Apa ada perlawanan dari anak-anaknya? Coba, harusnya kan saya rasa semua anak-anak klien saya ini orangnya ekspresif ya. Ya dong, saya rasa gampang kalau ngeliat dia bikin konten yang bete, berarti ngincer orang. Tapi yang biasanya nggak ada ya. Harusnya kan biasanya ada yang nyinggung, karena kan dia kan berkarya melalui YouTube ya. Ada nggak? Nggak ada. Karena semua saling kakak adiknya saling sayang. Videonya ini pun ada. Kalau dia telepon tuh semua ngomong. Kayak absen gitu kan, anaknya banyak capek gitu. Padahal kalau sebenarnya capek itu 11 bro ya dengan bola gitu. Jadi sebenarnya ya saya sekali lagi rekan media yang saya yang kucintai, bukan saya untuk tutupin bukti, bukan saya menghindar. Ini perwakilan keluarga ini. Memang anak mau jaga marwah ya, bapaknya ini udah. Kenapa? Pikirin dulu adikmu di situ. Dia nggak ngerti, ya dong. Saat ini kondisi beliau sepengetahuan kami di dalam pesantren, yang memang sepamahaman saya, yang waktu kita mondok sebentar ya, itu kan terbatas ya. Mungkin dia memang aktivitasnya memang dibatasi untuk melihat media luar. Cuma maksud saya diantisipasi saja supaya jangan sampai ya gangguan mental terganggu lah ya. Terus kita jaga.